Rangkaian kegiatan Borobudur Marathon 2020 Powered by Bank Jateng secara resmi sudah selesai. Untuk kegiatan penutup, penyelenggara mengadakan sepedia ke Pawone atau bersepeda mengunjungi pelaku UMKM yang selama ini sudah berpartisipasi dalam kegiatan Borobudur Marathon. Pawone Borobudur dirasa sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM, sebab dengan adanya Pawone dan bimbingan dari tim Borobudur Marathon, para pelaku UMKM mendapatkan manfaat, baik dari segi rasa, penampilan, hingga penjualan. Kemudian Kompas dan Bank Jateng memberikan beberapa pelatihan, termasuk kemarin yang secara online itu ada pelatihan membuat foto yang bagus produknya, kemudian membuat cerita yang menarik untuk produknya itu sehingga produk itu dapat dikenal baik mutunya maupun tampilannya. UMKM itu kita dampingi sehingga produknya bisa lebih diterima di pasar. Nah, kegiatan ini bukan semata hanya dinikmati oleh Bank Jateng dan pemerintah provinsi, tapi juga masyarakat. Nah, diharapkan Borobudur Marathon 2021 bisa terlaksana kembali. Agung Bayu Aji, Prayuda Febrianto, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Ya, saudara, dari sekian banyak, saya menyebutnya pernak-pernik yang hadir di dalam penyelenggaraan Borobudur Marathon, itu ada Pawone. Nah, ini merupakan program yang memayungi serangkaian aktivitas berbasis pengembangan masyarakat dan bertujuan untuk memberikan nilai tambah terhadap perkembangan ekonomi di Magelang, Jawa Tengah dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal penambahan nilai untuk menjual produk mereka atau jasa mereka. Nah, Pawone ini tidak lepas dari kehadiran atau penyelenggaraan Borobudur Marathon yang diselenggarakan tiap tahun di sana. Meski semua dilakukan secara terbatas karena situasi pandemi termasuk yang tahun lalu, namun ternyata event Borobudur Marathon yang diselenggarakan bersama Bank Jateng tetap memberikan komitmen untuk menyelenggarakan Pawone Sinau Financial Planning. Mudah-mudahan nih ya. Bagaimana kemudian jalannya Pawone Sinau Financial Planning tersebut? Nah, pagi ini kita sudah terhubung langsung dengan Direktur Utama Bank Jateng, Pak Supriyatno. Yang biasa saya langsung ingat panggilannya aja deh, Pak Nano, begitu. Pak Nano, selamat pagi. Selamat pagi, Sugeng Ginjang, Mas Bayu, dan para pemirsa Kompas TV yang berbahagia. Oke, kalau lihat Pak Nano dengan background-nya asli nih Pak, ini di Jawa Tengah, Bapak di Magelang ya? Benar. Pak Nano, Pawone Sinau itu kan kolaborasi Borobudur Marathon dengan Bank Jatengnya begitu. Tapi ternyata tidak cuma event saja untuk olahraga larinya atau maratonnya, tetapi juga ingin punya peran terhadap pengembangan terhadap masyarakat, terutama di sekitar Magelang yang memang berpartisipasi kan dalam rangka Borobudur Marathon tersebut bersama Bank Jateng. Apa maksudnya Pak? Perannya itu sampai sejauh mana Bank Jateng inginkan, Pak Nano? Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama saya harus berterima kasih kepada Kompas dalam hal ini bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Jateng. Kita berpikir apa yang bisa kita kerjakan terkait pertama mengembangkan potensi wisata di Borobudur. Nah, tentu saja kita ada maraton, sport tourism kalau biasanya disebut begitu. Nah, tetapi ada satu hal yang harus kita perhatikan bahwa aktivitas-aktivitas seperti itu hanya bisa berhasil kalau kita juga mengikut sertakan ekosistem yang ada di balik itu. Salah satunya adalah kegiatan masyarakat, khususnya di dalam perekonomian di daerah itu. Nah, kita ketemu, kemudian kita bincang-bincang bersama dengan Pak Gub, akhirnya keluarlah apa yang disebut program Pawone Sinau bersama Kompas dan Bank Jateng. Yang menariknya, Pawone sendiri kan, kalau bahasa Jawa kan dapure ya, pawon dapur. Nah, kemudian juga dengan cerdas Kompas mengadakan itu juga di sekitar Borobudur ada Candi Pawon. Nah, kita mulai mengundang masyarakat di situ, kemudian partisipasinya bagus dan ya di Candi Pawon kita keluar ide namanya Pawone Sinau. Nah, Mas Bayu, itu ada menarik begini, di daerah Borobudur ada sekitar 16 desa dan 22 sekolah. Nah, ini kita
kita develop, kita kembangkan. Pertama adalah ekonominya, bukan sekedar pendampingan, tapi bagaimana dari A to Z. Sejak mereka berproduksi, kita dampingi, bahkan untuk meningkatkan produksinya dan juga salah satu higienis dari produk itu, kita kerjasama dengan hotel-hotel di sekitar Borobudur. Mereka punya koki, mereka punya chef. Nah, international chef itu kita panggil, jadi kita elaborasi dan mereka mengajarkan bagaimana cara memproduksi misalnya produk getuk Magelang tapi dengan rasa global begitu. Nah, hal-hal yang mungkin tampaknya kecil tapi akhirnya ketika waktu kita buka gelar UMKM, jadi ada sesuatu yang menarik. Produknya, kemudian kita dekati juga dengan bagaimana mereka mengelola financialnya. Ini juga menarik karena apa, Mas Bayu? UMKM itu biasanya ekonomi keluarga sama ekonomi bisnisnya jadi satu. Nah, ini jadi nggak tahu mana untung mana rugi, pokoknya terus berproduksi, ini juga tidak sehat. Nah, pendekatan dari produksi, kemudian keuangan, pemasaran, kebetulan pemasaran adalah eventnya sekaligus Borobudur Marathon. Nah, ini satu sisi dari kegiatan ini dengan terintegrasi ini, kita menghadirkan sebuah value. Memang itu tidak akan bisa terlihat secara cepat, tapi kira-kira ini sebuah model bagaimana kita bisa ikut mengembangkan potensi ekonomi masyarakat kita. Menarik Pak, karena dengan begitu kan mereka jadi mendapatkan nilai lebih ya. Bang Jateng bersama partner-partner yang lain untuk Borobudur Marathon juga sebetulnya mendapatkan nilai lebih. Antusiasnya gimana Pak Nano? Rame, warga di sana senang begitu mendapatkan banyak masukan, banyak ilmu ini? Tentu saja. Dan apalagi ini juga diliput dengan Kompas. Jadi wajah-wajah mereka yang selama ini mereka tidak tahu apa itu, ya mereka kemudian, wah aku ada di Kompas loh. Ini juga sesuatu yang menarik bagi mereka. Mungkin mereka juga 3 malam 3 hari pembicaraan mengenai itu terus berkembang. Nah, ini apa, Mas Bayu? Ini kemudian apa yang salah satu yang kita ingin bidik apa? Membangun cerita. Dengan adanya Borobudur Marathon ini, ceritanya bukan hanya cerita olahraga saja, siapa yang juara, tetapi cerita di balik itu, dan itu diceritakan di lingkungan mereka, sehingga apa? Pertama, kehadiran Borobudur Marathon menjadi sebuah event milik mereka. Ini menjadi penting untuk agar kita kontinuitas olahraga ini bisa kita terus. Dan yang kedua, ini ternyata event semacam ini ternyata buat mereka bukan hanya sebagai penonton saja. Mereka juga ikut berproduksi dan ikut menikmati. Bahkan termasuk kita juga ikut serta di dalam membina misalnya homestay. Nah, kalau ini bisa dilakukan terus, maka apa? Akan tercipta pengembangan ekonomi wilayah di situ, dan itu inisiatif-inisiatif mereka dengan meningkatkan kualitas produk maupun cara mereka berproduksi, termasuk juga pemasarannya. Saya kira ini menjadi sebuah model tersendiri bagi kita, khususnya di Jawa Tengah, Mas Bayu. Iya, Pak Nano. Betul-betul story-story yang biasanya kan jadi kekhasan tersendiri dari Borobudur Marathon ketika masyarakat di sekitar penyelenggaraan event tersebut terlibat, dan mereka akan meningkatkan kualitas mereka yang berjualan. Ya, jualannya lebih oke, homestay-nya lebih rapih dan lain-lain. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus. Nah, Pak Nano, kalau begini nih kan ada kemungkinan mengembangkan UMKM dari masyarakat ini begitu. Nah, komitmennya nih, mewakili teman-teman dari UMKM Pak Nano gitu, sejauh mana nih Bang Jateng nanti akan menemani mereka? Kalau ini ada financial planning atau belajar finansialnya, saya berharapkan Bang Jateng juga ada memberikan kreditnya Pak Nano. Nah, hal komitmen ini sekalian nih sama Bang Jateng. Benar apa enggak tuh saya begitu, Pak Nano? Benar, apalagi kita ini oleh pemerintah ditunjuk untuk menyalurkan program KUR misalnya, kredit usaha rakyat, itu pertama. Kedua juga kita diberi kepercayaan untuk apa? Untuk menyalurkan dalam kaitannya dengan pandemi ini, Mas Bayu. Kita bagaimana
menyalurkan secara cepat kredit berbunga rendah kepada masyarakat-masyarakat yang memang terkena dan berdampak COVID-19. Nah ini sehingga kita tadi saya sampaikan, di samping kita mengembangkan kemampuan mereka, kami dari Bank Jateng juga menyediakan produk-produk perkreditan yang relatif murah, tepat, angsurannya rendah, tetapi tetap bayar tentunya. Gitu. Nah, dengan pola ini maka kita terintegrasi dari pembiayaan dengan permodalan dan juga produksi. Nah, kalau ini bisa kita kontrol, kita bisa bina semuanya, saya kira bukan hanya bank yang sehat, tetapi juga aktivitas yang lebih penting, aktivitas teman-teman UMKM ini bisa berlanjut. Dan Mas Bayu, saya kira juga sudah memahami bahwa ekonomi pedesaan, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang paling tangguh yang bisa kita dampingi dan kita kedepankan untuk saat ini, Mas Bayu. Iya, Pak Nano, saya doakan Pak niat-niat baik Bank Jateng bersama seluruh partner termasuk Kompas, penyelenggara event, pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Borobudur Marathon, dan untuk terus mengembangkan masyarakat di sana, UMKM-nya bisa berjalan konsisten, terus-menerus. Eventnya jangan-jangan nanti tambah, Pak. Amin, mudah-mudahan begitu. Dan Bank Jateng terlibat terus di sana. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Terima kasih banyak untuk ceritanya. Sukses, Pak. Terima kasih, Matur Nuwun, salam bahagia. Ya, itu tadi perbincangan kami mengenai hal-hal yang dilakukan oleh Bank Jateng, langsung diceritakan oleh Direktur Utama dari Bank Jateng, Pak Supriyatno. Kita masih